Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sazi Awaludin. Kali ini kita akan membahas UI dan UX dalam membangun web dan aplikasi. Apa aja materi yang akan kita bahas? Pertama, ada pengertian dari UI dan UX. Kedua, ada perbedaan antara UI dan UX. Ketiga, pentingnya menggunakan UI dan UX. Keempat, ada penjelasan bagaimana menggunakan UI dan UX yang baik. Kita awali dari pengertian terlebih dahulu. Pengertian. UX atau User Experience adalah hal yang berkaitan erat dengan kepuasan pengguna atau user. Maksudnya gimana sih, Zi? Maksudnya itu dialog antara user, antara pengguna dengan sistem tuh seperti apa? Itu masuknya ke UX. Diingat-ingat aja dulu, kalau UX itu berkaitan erat dengan kepuasan pengguna. Itu aja dulu. Kita lanjut ke UI. UI atau User Interface adalah hal yang berkaitan erat dengan ketertarikan visual pengguna terhadap aplikasi. Bedanya, kalau UI ini ketertarikan visual, kalau UX tadi itu kepuasan pengguna. Bisa terbayang? Kalau belum, oke. Perhatiin dulu presentasi yang sekarang ditampilin. Di sini ada gambar, ada warna tulisan, ada tulisan ukuran seperti apa. Ini semua yang ditampilin dan semua yang dilihat sekarang masuknya ke UI. Nah, kalau UX gimana sih? Kalau UX, nih coba dilihat ya. Di sini ada tombol-tombol. Kalau diklik, dia pindah. Kalau diklik, dia pindah. Ini masuknya ke user experience yang memberikan kepuasan terhadap pengguna karena memudahkan pekerjaannya. Itu masuknya ke UX. Oke, apa sudah cukup memberikan gambaran tentang UI dan UX? Mungkin cukup memberikan gambaran, tapi belum cukup menjelaskan. Karenanya, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Perbedaan. Bagian 1, perbedaan. Ada tujuan desain. Tujuan desain antara UX dan UI itu berbeda. Kalau UX, tujuan desainnya untuk memberikan pengalaman penggunaan yang seru dan menyenangkan. Kalau UI, itu untuk mempercantik tampilan dan membuatnya menjadi eye-catching. Kalau UX, penggunaan yang seru dan menyenangkan. Kalau UI, tampilan menjadi eye-catching. Tujuan desainnya itu. Selanjutnya untuk proses desain. Kalau UX, proses desainnya itu risetnya menggunakan riset terkait penggunaan. Kalau UI, risetnya itu terkait riset desain. Maksudnya gimana? Kalau UX itu risetnya itu kayak gini, mencari tahu orang-orang itu rata-rata menggunakan aplikasi itu seperti apa, kayak gimana, dan terkait tentang aktivitas yang dilakukan. Kalau UI itu terkait dengan tampilan, warnanya yang bagus kayak gimana, modelnya seperti apa, rounded atau enggak, itu masuknya ke UI. Proses desain sendiri kalau dijelasin itu bakalan panjang banget. Di sini sampai di sini dulu. Mungkin kita akan bahas di video yang lain ya. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di bagian kedua, perbedaannya ada di komposisi desain. Komposisi desain UX itu terdiri dari struktur desain, navigasi, termasuk juga tampilan interface, copywriting, hingga branding. Maksudnya gimana sih? Struktur desainnya tuh kayak gini. Alignment-nya bagus nggak? Kayak di sini kan di tengah nih. Nah, ini walaupun dia masuk UI, dia juga bakalan mempengaruhi UX-nya. Nah, UI, barusan dibahas UI. UI itu komposisi desainnya apa aja sih? Kalau UI, komposisi desainnya ada warna, ada gambar, ada video dan animasi yang ditampilin, tipografinya kayak gimana, buttons, dan visual interaksi yang lainnya. Karena komposisi desainnya juga beda, maka tools yang digunakan akan berbeda juga. Kalau UX, tools yang digunakan itu harus mendukung collaboration, real-time editing, easy to test, dan lain-lain. Contohnya kayak Figma dan Adobe XD. Kenapa sih harus mendukung real-time editing? Ya karena kan dia risetnya tadi yang kita tahu, risetnya tentang penggunaan. Makanya kita harus tahu, harus nanya ke pengguna langsung. Nih, kalau kayak gini bagus nggak nih?
Nah, itu kan butuh suatu hal yang real time editing. Jadi, kolaborasi antara developer dengan user tuh bisa terjalin dengan baik. Kalau UI, aplikasi yang digunakan itu harus memberikan kemudahan untuk membuat desain grafis. Iyalah, namanya juga desain grafis kan, ya kalau nggak mendukung desain grafis ya nggak bakal dipakai dong. Nah, contohnya salah satunya adalah Adobe Illustrator, bisa juga Photoshop dan lain-lain. Itu untuk bagian 2 ada komposisi desain dan tools yang digunakan seperti itu. Kita lanjut ke bagian 3. Perbedaan bagian 3 adalah skill yang dibutuhin. Kalau UX designer, mereka butuh riset user experience, analytical thinking, problem solving, critical thinking, creative thinking, dan divergent thinking. Kenapa? Ya, agar mereka dapat membuat produk yang user friendly. Kalau di UI, mereka butuh graphic design, branding design, creative thinking, dan convergent thinking. Kenapa? Ya, agar mereka dapat membuat desain tampilan yang menarik dan interaktif. Itu untuk skill yang dibutuhkan. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, bagian keempat. Di bagian keempat ada apa nih? Disclaimer, UI dan UX itu memang berbeda. Seperti yang dijelasin tadi, ada beberapa perbedaan, tapi mereka tuh nggak bisa dipisahin. Kalau dipisahin, nanti bakalan jadi kayak di gambar ini. UX-nya butuhnya gimana, desainnya yang dibuat seperti apa. Kalau nggak nyambung, ya bakalan nggak baik juga kan. Nah, makanya nanti di akhir kita akan bahas tentang penggunaan UI dan UX yang baik itu harusnya gimana. Selanjutnya kita bahas dulu kenapa menggunakan UX dan UI itu penting. Kenapa penting? Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kenapa UI dan UX itu penting? Kenapa yuk? Nah, kita bahas pertama, karena menghasilkan produk yang berguna. Dengan menggunakan UI dan UX akan menghasilkan produk yang berguna. Dengan UX, sebuah aplikasi dapat menyediakan fitur yang dibutuhkan oleh pengguna. Dengan UI, sebuah aplikasi dapat memberikan tampilan yang menarik saat pertama kali dilihat dan nyaman untuk dilihat dalam jangka waktu yang lama. Itu artinya dengan keduanya akan menghasilkan suatu aplikasi yang dibutuhkan oleh pengguna, udah dibutuhin buat nyaman dalam jangka waktu lama. Kamu bisa gunain dua halaman ini sebagai perbandingan mana aplikasi yang lebih berguna. Yang kiri, saya notice saja penggunaan UI dan UX-nya kurang baik. Dan yang sebelah kanan, penggunaan UI dan UX-nya sudah lebih baik. Perbedaannya itu aja dulu yang diingat. Dan kamu cari tahu mana yang sekiranya lebih berguna. Untuk mahasiswa UPN mungkin udah paham dan akan menjawab yang sebelah mana. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Pentingnya UI dan UX. Kedua, karena dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Sesuai riset yang diadakan oleh .com Infoway atau DCI, dikatakan bahwa 62% orang menginstal aplikasi di ponsel mereka karena tampilan yang berantakan dan sering terjadi error. Ya, saya juga sih. Jelas lah di uninstall. Nyebelin gitu kan? Dan pilihan utama dari kesalahan itu, atau pilihan pertama untuk ngatasin itu, ya uninstall dan ganti aplikasi. Itu aja sih. Selanjutnya, pentingnya UI dan UX. Ketiga, meningkatkan penjualan dan bisnis. Dengan UI dan UX yang baik, bukan hanya pelayanan yang baik yang akan diberikan kepada pelanggan, tapi secara tidak langsung akan ada strategi bisnis yang dijalankan. Peningkatannya tuh drastis. Gimana sih, Zi? Ada contohnya nggak? Oke, kita lihat ya. Kalau kamu pernah lihat ini, ya ini bukan sponsor ya, nggak disponsorin video ini. Di sini, kalau dilihat, ya biasa aja. Ya, di sini ada tulisan-tulisan, ada bagian-bagian, tapi secara nggak langsung, semua yang ada di sini mengarah ke satu bagian, yaitu berlangganan. Itu, secara nggak langsung kita nggak sadar, tapi kita terima aja. Karena UI dan UX-nya tuh bener-bener bagus gitu loh. Mulai dari penempatannya, kata-kata yang diambil, kata-kata yang dipilih, warnanya juga, ini sopan banget, tapi tujuannya dapet. Ya seperti itu sih, kalau udah bagus mah, udahlah.
Ini sebagai contoh kayak gini. Nah, dengan kita lihat gini, kita pasti mikir dong, gimana sih caranya bikin UI dan UX yang bagus tuh harusnya kayak gimana? Oke, kita bakalan bahas di bagian selanjutnya. Gimana UI dan UX yang baik?